Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik semuanya di dalam keadaan yang dahsyat ya, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi ya. Sudahkah adik-adik siap? Oke, baiklah, mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Sikap doa yang baik, tutup mata, kita melipat tangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami kembali menaikkan puji dan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkaulah yang layak kami puji dan kami sembah. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Kiranya Tuhan mengurapi telinga kami untuk mendengar, dan bantulah kami untuk dapat memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, cerita sekolah minggu kita hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-16. Kita akan mendengarkan cerita tentang Simson. Simson adalah seorang yang memiliki kekuatan istimewa, pemberian Tuhan. Tentu saja adik-adik, kekuatan itu diberikan oleh Tuhan kepada Simson dengan maksud dan tujuan sebuah rencana Tuhan, yaitu untuk membebaskan orang Israel dari tangan orang Filistin. Pada zaman para hakim memerintah di Israel, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Filistin selama kurang lebih 40 tahun. Selama itu mereka dijajah, diperbudak, dan diperlakukan tidak adil. Setelah itu Tuhan merasa sayang kepada orang Israel. Tuhan ingin membebaskan mereka dari perbudakan itu. Lalu Tuhan ingin mengutus seseorang untuk menyelamatkan orang Israel. Ada sepasang suami istri yang bernama Manoah dan istrinya. Istrinya ini mandul, mereka tidak punya anak. Lalu datanglah malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan akan membebaskan orang Israel melalui Manoah dan istrinya. Malaikat itu berkata bahwa istri Manoah akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat itu juga berpesan bahwa sejak dari kandungan, anak Manoah ini sudah dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin. Selama hidupnya, kepalanya atau rambutnya tidak boleh kena pisau cukur. Dan tibalah bagi istri Manoah untuk melahirkan. Ia benar melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Simson. Simson tumbuh besar dan Tuhan memberkati dia. Ia menjadi sangat kuat. Ia mampu mengalahkan 1000 orang seorang diri. Pada suatu kali ketika Simson ada di Timna, maka datanglah seekor singa muda mengaum menyerang Simson. Tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan, Simson mencabik-cabik singa itu dan mengalahkannya. Sementara itu, orang Israel masih dijajah oleh orang Filistin dan mereka masih hidup di bawah tekanan. Mereka masih diperlakukan semena-mena oleh orang Filistin. Hal itu membuat Simson sangat marah. Pada waktu itu, Simson menangkap 300 ekor anjing hutan. Lalu diikatnya anjing-anjing itu ekor dengan ekor dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Lalu dinyalakan-nyala obor-obor itu dan dilepaskannya ke ladang-ladang gandum yang belum dituai milik orang Filistin, sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum yang belum dituai itu, dan pohon-pohon zaitun milik orang Filistin terbakar habis.
Orang-orang Filistin yang mengetahui hal itu sangat marah kepada Simson. Mereka mulai menanyai seluruh orang Israel dengan ancaman-ancaman mereka karena takut orang Israel itu justru menangkap dan mengikat Simson, lalu menyerahkannya kepada orang-orang Filistin itu. Orang-orang Filistin itu bersorak-sorak karena mereka merasa mereka telah menang dan berhasil mengalahkan Simson. Karena Simson berhasil mereka tangkap, mereka ikat dan mereka bawa. Padahal Simson bukanlah lawan mereka. Dan berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Simson melepaskan ikatan-ikatan itu seperti jerami yang kering. Dan ia menemukan tulang rahang keledai yang masih baru. Dengan tulang rahang keledai itu, ia memukul mati 1.000 orang Filistin, hanya seorang diri. Pada satu kali, Simson datang ke Gaza, tetapi orang Filistin yang ada di sana menghadangnya di pintu gerbang. Pada tengah malam, Simson mencabut pintu gerbang itu dan dipikulnya dibawanya ke puncak gunung. Simson menjadi musuh orang Filistin. Mereka sangat ingin mengalahkan Simson, tetapi Simson bukanlah tandingan mereka. Simson menyukai seorang gadis dari lembah Sorek yang bernama Delila. Kecantikan Delila membuat Simson jatuh cinta kepadanya. Tetapi hati Delila tidaklah secantik parasnya. Ia seorang gadis yang memanfaatkan cinta Simson. Delila tidak sungguh-sungguh mencintai Simson. Delila adalah mata-mata orang Filistin. Tentu saja Simson tidak mengetahui niat Delila ini, adik-adik. Delila dibayar orang Filistin untuk mencari tahu kelemahan Simson. Berhari-hari Delila terus membujuk Simson untuk memberitahu rahasia kekuatannya itu. Lama-kelamaan karena cintanya kepada Delila, Simson pada akhirnya memberitahu rahasianya kepada Delila. Delila sangat senang karena misinya selesai. Ia kemudian memberitahu kepada orang Filistin. Ketika Simson tertidur lelap, Delila memanggil orang Filistin itu, lalu mereka mencukur rambut Simson. Mereka juga mengikatnya dan mereka mencungkil kedua mata Simson. Dan pada saat itu Tuhan telah meninggalkan Simson. Simson yang sudah buta itu dibawa ke penjara. Simson yang terikat dan buta tak berdaya karena sudah tidak ada kekuatan lagi, karena Tuhan telah meninggalkan dia. Selama di penjara, Simson dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat. Orang-orang Filistin mengadakan perayaan yang sangat besar atas kemenangan mereka karena musuh mereka telah ditangkap. Mereka sangat bersuka cita. Semua raja-raja negeri orang Filistin berkumpul bersama dengan mereka merayakan perayaan kemenangan mereka. Simson juga ada di sana. Simson disuruh melawak dalam perayaan orang Filistin itu. Setelah Simson selesai melawak, mereka menempatkan Simson berdiri tepat di antara tiang-tiang penyanggah gedung itu. Maka berkatalah Simson kepada anak kecil yang menuntunnya, "Lepaskanlah aku, dan biarlah aku meraba-raba tiang penyanggah rumah ini, supaya aku dapat bersandar kepadanya." Dan gedung itu dipenuhi oleh orang Filistin dari seluruh penjuru. Maka berserulah Simson kepada Tuhan di dalam doanya. Simson meminta Tuhan memberi ia sekali lagi kekuatannya untuk dapat membalaskan perbuatan orang Filistin itu kepadanya. Dan Tuhan mendengarkan doa Simson. Dan Simson dengan kekuatan Tuhan, ia memegang tiang penyanggah itu
ia merubuhkan gedung pertemuan orang Filistin itu, sehingga semua orang yang ada di dalamnya mati bersama-sama dengan Simson, tertimpa puing-puing dan reruntuhan bangunan itu. Nah, adik, kita telah mendengarkan kisah hidup Simson. Pesan firman Tuhan hari ini adalah Simson telah dikaruniakan kekuatan yang istimewa dari Tuhan, tetapi Simson tidak menjaganya dan tidak mempergunakannya dengan baik. Akibatnya, ia dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Matanya dicungkil dan ia menjadi buta. Ia dipenjara dan ia menjadi bahan tertawaan oleh musuh-musuhnya. Adik-adik, kita semua adalah anak-anak Tuhan juga yang dikaruniakan Tuhan hal-hal yang istimewa sama seperti Simson. Lihatlah betapa sempurnanya kita. Apakah menurut adik-adik kita perlu menjaga diri kita supaya tetap di dalam rancangan Tuhan? Sudah tentu adik-adik, kita memang perlu untuk menjaga diri. Untuk itu, kita perlu bersikap dan bertindak hati-hati agar kita tidak keluar dari rancangan Allah yang indah bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman di dalam hidup kami, agar kami dapat bertindak, bersikap hati-hati, agar kami selalu taat dan mengikuti setiap rancangan Tuhan yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.